Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziadatul Wafa akan mempresentasikan tentang hipotesis penelitian. Saya Selma, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Saya Sahnas Ardelia Suswoyo, saya akan menjelaskan bagian pertanyaan. Saya Sarah Anina akan mempresentasikan bagian kesimpulan. Tujuan penelitian. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menyelidiki debit fluida di sembarang titik dalam dua aliran yang berbeda. Rumusan masalah. Bagaimana nilai debit fluida di sembarang titik ketika dalam dua aliran yang berbeda? Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya yang bersifat sementara. Pada hipotesis penelitian kali ini, yaitu ukuran luas penampang pada mulut pipa yang lebih besar, membuat kecepatan fluida menjadi kecil. Sedangkan pipa yang ukuran luas penampangnya lebih kecil, maka kecepatan fluida semakin besar. Alat dan bahan. Karena penelitian kita kali ini secara virtual, maka alat dan bahan yang digunakan hanya menggunakan HP dan laptop. Untuk mengukur kecepatan, letakkan alat ukur di tengah-tengah mulut pipa. Ketahui D1 atau diameter pada pipa kecil sama dengan 2 meter. Lalu dilanjutkan mencari luas pada pipa kecil, yaitu A1 sama dengan 1/4 pi D kuadrat sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 2 kuadrat. Hasilnya 3,14 meter kuadrat. Diketahui D2 atau diameter pada pipa besar sama dengan 4 meter. Jadi A2 sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 4 kuadrat. Hasilnya 12,56 meter kuadrat. Sekarang mencari debit pada pipa. Pertama diketahui A1 sama dengan 3,14 meter kuadrat. V1 atau kecepatan pada pipa kecil sama dengan 1,6 meter per second. Lalu dimasukkan ke rumus Q1 sama dengan A1 dikali V1 sama dengan 3,14 dikali 1,6. Hasilnya 5,024 meter kubik per second. Diketahui A2 sama dengan 12,56 meter kuadrat. V2 atau kecepatan pada pipa besar sama dengan 0,4 meter per second. Setelah itu dimasukkan ke rumus V2 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan 12,56 dikali 0,4. Hasilnya 5,024 meter kubik per second. Sehingga perbandingan Q1 dan Q2 adalah 1:1. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada percobaan atau praktikum virtual tentang fluida. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan luas penampang A1 kecepatan aliran V1 dan luas penampang A2 kecepatan aliran V2? Jika diamati dari percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa semakin kecil luas penampang, maka laju alirannya akan semakin cepat, dan sebaliknya, semakin besar luas penampang, maka laju alirannya akan semakin melambat. Hal ini terbukti pada percobaan pipa 1 dan pipa 2. Pada pipa 1 yang luas penampangnya lebih kecil, yaitu berukuran 3,14 meter persegi, namun laju alirannya sebesar 1,6 meter per second. Sedangkan pada pipa 2 dengan luas penampang yang lebih besar, yaitu 12,56 meter persegi, laju alirannya hanya sebesar 0,4 meter per second. Jadi, luas penampang itu mempengaruhi laju aliran, dan luas penampang berbanding terbalik dengan laju aliran dari si pipa tersebut. Beralih ke pertanyaan nomor 2.
Ditinjau dari soal nomor 1, bagaimana debit yang terjadi pada aliran 1 atau Q1 dan debit yang terjadi pada aliran 2 atau Q2. Perlu diketahui, debit adalah jumlah fluida yang mengalir dalam pipa alir setiap waktu. Dengan menggunakan rumus Q sama dengan V per T, maka debit sangat dipengaruhi oleh volume fluida dan waktu. Sifat debit itu konstan atau sama pada setiap titik sembarang. Jadi, besar debit di aliran Q1 dan besar debit di aliran Q2 akan sama. Meskipun aliran Q1 pipanya berukuran lebih kecil dibanding aliran pada Q2, namun besar debitnya akan tetap sama. Jika di aliran Q1 debitnya sebesar 5.000 liter per second, maka besar debit di aliran Q2 juga akan sebesar 5.000 liter per second. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana persamaan kontinuitas menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi? Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Persamaan kontinuitas bergantung pada luas penampang dan laju aliran. Karena disebut persamaan, maka peristiwa yang terjadi pada pipa yang kecil atau pipa 1 dan pipa yang besar atau pipa 2 itu besar kontinuitasnya akan sama dan berbanding lurus, sesuai dengan rumus persamaan kontinuitas, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Dan dari data percobaan yang didapat, persamaan kontinuitasnya sebesar 5,024 meter kubik per second. Sekian penjelasan dari saya. Bagian selanjutnya tentang kesimpulan akan disampaikan oleh Sarah Hanina. Jadi, dari data menunjukkan bahwa hasil hipotesis kami di awal benar, di mana besar kecilnya pipa mempengaruhi kecepatan fluida itu sendiri. Pada peristiwa ini ternyata berhubungan dengan persamaan kontinuitas, di mana massa masuk pada ujung pipa harus sama dengan massa yang keluar pada ujung pipa lainnya. Berdasarkan prinsip kontinuitas dan kekekalan massa, maka didapatkan rumus yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Berdasarkan rumus tersebut, A dikali V dikenal juga dengan istilah debit, karena debit mempunyai rumus Q sama dengan A kali V. Pengertian debit sendiri adalah jumlah volume fluida yang mengalir melewati luasan pemampang tertentu per satuan waktu serta bersifat konstan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.